Jadi pada tanggal 1 Januari 2025, saya mendampingi Denny Sumargo membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Dengan laporan polisi pasal 31 junto pasal 47 dan pasal 32 junto pasal 48 dengan dugaan tindak pidana larangan intersepsi, penyadapan ilegal, dan juga terkait larangan ilegal akses gitu. Oke, per tanggal kapan berarti tanggalnya Bang? Iya, kami melaporkan itu tanggal 1 Januari 2025. Dan pasal yang disangkakan? Iya, pasalnya itu adalah pasal 31 dan pasal 32 junto pasal 47 dan pasal 48. Dengan hukumannya? Ancaman hukuman? Ancaman hukumannya untuk yang pasal 31 itu di 10 tahun atau denda 800 juta, dan yang pasal 32 itu di 8 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Oke. Jadi untuk perkara ini kita laporkannya itu masih dalam penyelidikan. Jadi ini karena memang kita ada kerugian material yang kita rasakan dan juga ada dugaan tindak pidana, makanya kita membuat laporan. Terkait lapornya itu masih dalam lidik. Oh, masih dalam lidik. Kemarin kan juga Kodensu kan sempat berstatement ada dugaan 2 orang nama yang menjadi target terkait rekaman suara ini. Seperti apa sih, mungkin apakah memang masih belum mau mencantumkan inisial? Pada prinsipnya dalam laporan kami sudah melampirkan bukti-bukti terkait tindak pidana tersebut. Terkait pelakunya siapa itu belum terungkap karena masih dalam penyelidikan. Yang pasti siapapun itu, kalau memang sudah dalam proses hukum, ya pasti nantinya akan terungkap siapa dalang di balik hal ini. Gitu. Nah, yang dilampirkan Iya. kemarin yang dilampirkan. Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Anwar berkaitan dengan bukti yang dilampirkan kemarin. Gimana Pak? Bukti-bukti semua sudah kita serahkan ke ke tim penyidik. Artinya terlapor ini kan masih dalam lidik. Kalau dugaan kita memang ada, tapi kita tidak bisa ungkap karena ini ranahnya sudah masuk ke dalam penyelidikan. Sehingga ya biarkanlah ini proses berjalan. Ya, jadi kita kan melaporkan juga ya tidak untuk diumbar sebenarnya kan. Kita mau tahu apa namanya biar kita serahkan kepada penyidik untuk melakukan langkah-langkah serangkaian penyelidikan. Sekarang sudah dimulai. Oh, seperti itu. Dan buktinya sendiri ada berapa berkas yang dilampirkan dan apa saja sih? Jadi untuk buktinya itu karena kita muat dalam satu flash disk, itu ada beberapa cuplikan video, ada beberapa akun, dan ini cukup banyak buktinya. Tapi kita hanya mengambil sampel beberapa yang videonya cukup jelas dan juga durasinya lama dan view-nya banyak. Gitu. Itu undang-undang ITE. Itu undang-undang ITE. Pasal ini kan berkaitan dengan illegal akses dan juga penyadapan intersepsi. Gitu. Sangat dirugikan. Dampaknya jelas kerugian materialnya kita sangat terdampak lah akibat hal ini. Tapi kalau untuk Mode itu sendiri sudah merasa atau ada siapa sih mungkin yang dalangnya dari itu? Ya kalau dengan kita melakukan langkah hukum ini berarti kan udah terganggu tuh klien, ya kan? Densu sudah terganggu dengan begini, sehingga ya baiknya ya saya sarankan kalau ini ya kita langkah hukum, karena bagaimanapun kita tidak bisa bertindak di luar prosedur hukum, sehingga langkah inilah yang harus kita ambil. Kita tidak bisa statement ya sembarangan di media melakukan walaupun itu kita sebut dugaan-dugaan, ya kita nggak mau. Tapi kalau kita pasti punya insting ya punya siapa yang kira-kira ini melakukan perbuatan ini, ya kan? Tapi ya kita serahkan sudah bukti-bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Nanti penyidiklah yang melakukan serangkaian penyelidikan. Kita juga sudah komunikasi dengan penyidik, sekarang sudah mulai dilakukan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita ada saksi lagi yang mau dalami ya. Berarti dalam artinya ini kalau untuk kan biasanya untuk laporan tersebut itu apakah sudah menjurus kepada orang-orang tertentu atau gimana?
Ya pasti kalau itu sudah terekspos di media, pasti ada yang melakukan. Nggak mungkin dia dengan sendirinya ada itu kan, pasti ada melakukan. Nah, bukan tugas kita itu untuk, ya kita bisa baca di situ, tapi kan ini biarlah ini kita serahkan kepada penyidiklah yang melakukan penyelidikan. Oke, Bang, dan sedikit Bang, kalau mungkin mengulas dari perkataan ya FA sebelumnya gitu kan ya, dia itu memiliki bukti-bukti percakapan dengan Densu dan segala macam ya, dan dia juga sempat pernah bilang di media itu, dia bilang akan memberitahukan kalau memang sampai Densu berbicara tidak benar, kalau nggak salah pada waktu di media. Dan apakah hal tersebut menjumus ke sana juga gitu, FA tersebut? Ya kita nggak mau mendahului penyidik ya, artinya bisa saja itu terjadi, tapi sebelum itu tersebar itu Novi sudah tahu. Jauh sebelumnya itu Densus sudah bicara sama saya selaku kuasa hukum. Bagaimana ini di balik itu semua cerita semua sama saya selaku kuasa hukum ya, sehingga pada saat ini sudah timbul ke permukaan, kita nggak kaget sebetulnya. Ini pasti dijadikan alat, ya kan? Jadikan alat. Jadi sebelum itu pun Novi sudah tahu. Sebelum ini tersebar, Novi sudah tahu. Berarti tidak ada, mungkin setelah ini tersebar, hubungan antara Novi dan Densus juga tidak ada masalah seperti itu? Ya sebelum itu tidak ada masalah. Novi tahu apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan ya, Densus lakukan, tahu. Di balik ini adanya rekaman ini terekspos ini, modusnya ya, semacam niatnya apa kan kita nggak tahu. Untuk apa dia, gitu. Ya kan, kita pun nggak mau bisa ya nanti publik lah yang menilai gitu kan. Artinya kita sudah melakukan juga yang terbaik lah untuk agar kasus ini tidak ada persoalan lagi. Oke, mungkin berapa lama sih akhirnya Kodensu membuat laporan, pembicaraan mungkin berapa lama? Akhirnya pembicaraan terkait suara rekaman ini, niat awal kan mungkin Kodensu merasa mungkin tidak akan melaporkan. Intinya begini, jadi pada awal mulanya itu pada malam tahun baru ya, ketika mulai ramai mencuat, tentu kan kami melakukan investigasi. Tiba-tiba secara masif dan luar biasa banyak tersebar tiba-tiba di sosial media. Ya, itu kami langsung melakukan investigasi. Setelah kita rundingkan dan diskusikan dengan Densu pada malam tahun baru, sepertinya ada pihak yang mencoba memainkan isu ini untuk menyudutkan klien kami dan menggiring supaya posisi klien kami ini seolah-olah bermain dua kaki, ataupun seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak seperti bermuka dua dan sebagainya lah. Intinya ingin menjatuhkan martabat dan karakter klien kami gitu. Maka dari itu kami mengambil sikap pada tanggal 1 Januari kami memutuskan untuk membuat laporan polisi. Yang membuat laporan polisi langsung Denny Sumargo, saya yang mendampingi. Kalau yang ngelaporan FA itu kan saya. Tapi pada hari itu 1 Januari kami yang Densu yang melaporkan, saya mendampingi beliau membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Jadi ya kita bisa gambarkan lah, karena di sini sangat mengganggu, sangat mungkin situasinya itu hari libur ya, yang orang-orang pada menikmati libur, karena begitu terganggunya dan kami melihat ada orang yang sengaja memainkan isu ini, makanya kami langsung memutuskan untuk membuat laporan polisi. Yang membuat laporan itu Densu langsung Denny Sumargo. Oke. Saya mendampingi. Oke, mungkin selain diskusi apa lagi sih Bang, mungkin terkait pelapor pada akhirnya melaporkan, mungkin keluh kesah Densu apa aja sih terkait rekaman ini sendiri? Ya, intinya pada prinsipnya kita Densu melihat dalam hal ini kasus ini seolah tidak ingin cepat segera selesai. Seperti ada yang memainkan supaya isu ini tetap menjadi hot issue di publik. Jadi ketika isu ini sudah mulai meredup, tiba-tiba keluarlah hal-hal yang baru yang bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat dan bisa untuk naik ke media.
Tapi dalam hal ini posisinya udah berubah. Posisinya klien kami diduga melakukan sesuatu dan ada persekongkolan. Padahal ini jauh sebelum itu kita udah komunikasi. Novi sudah tahu. Jadi rekaman itu ada dua sebetulnya. Klien kita rekam, dia juga rekam. Oh, pihak Tapi sebelah. kita bisa nilai, nanti bisa nilai rekaman siapa yang tersebar. Rekaman siapa yang tersebar nanti dalam penyelidikan lah. Karena pasti ada yang memainkan isu ini ke publik sehingga hal yang tidak perlu diumumkan ke secara publik tiba-tiba mencuat seperti ini. Berarti Gitu. fakta menariknya adalah memang Kodensu jaga-jaga ya pada waktu Iya. ikut Ya memang kan rekam. ucapannya nggak bisa dipercaya. Jadi ketika dia ngomong itu kita harus bisa punya backupan aja. Gitu. Mungkin Ya kan? secara kerugian material tadi Abang Sogi bilang seperti apa sih? Pertama, kerugian material. Dia secara publik dihujat luar biasa pada saat isu ini tersebar. Istrinya dihujat, anaknya juga dihujat. Itu kita lampirkan semua jadi bukti. Karena posisinya di public figure. Ya kan? Kita udah lampirkan lah itu semua hujatan-hujatan dan makian itu. Kalau untuk Densu pribadi dia nggak persoalkan, tapi kalau untuk anak istrinya itu udah lain hal. Gitu. Tapi itu sampai ada menyebabkan atau pekerjaannya kan material ya, bukan Iya. pekerjaan. Ada juga, makanya kerugian itu timbul kan, makanya kita sampaikan ke penyidik, kita kasih hitungan kerugian kita akibat hal ini. Gitu. Itu bagian dari kerugian material yang kita sampaikan ke penyidik. Kamu lebih ke Bang Maria itu nggak Bang? Beliau masih sepertinya agak padat ya, karena hari ini lagi bagi-bagi bahan sana. Oke.